Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Agung Setiawan Nugroho, CGP Angkatan 9 Kota Semarang. Pada tahap demonstrasi kontekstual kali ini, saya melaksanakan praktek segitiga restitusi. Sebelum ke video prakteknya, mari kita ingat kembali apa itu segitiga restitusi. Menurut Gosses, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, kita dapat membantu murid menjadi pribadi yang memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka percayai. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah ini digambarkan dalam bentuk segitiga restitusi seperti berikut ini. Nah, pada praktek segitiga restitusi ini ada 2 kasus yang saya tangani, yaitu pertama, murid yang menyontek saat ulangan, dan yang kedua adalah murid yang mengejek temannya. Mari kita simak praktik segitiga restitusi berikut ini. Waalaikumsalam, Mas Faris, silakan masuk. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Mas Faris, silakan duduk Mas Faris. Gimana ya Pak Agung? Terima kasih Mas Faris sudah datang ke sini. Mas Faris gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik Pak. Mas Faris tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Maaf Pak, sebelumnya saya kurang tahu Pak. Ada apa ya Pak Agung? Jadi begini, tadi saat ulangan PKW di kelas, Pak Agung sempat melihat Mas Faris untuk menyontek jawabannya Mbak Amanda. Betul atau tidak itu Mas Faris? Maaf Pak, sebelumnya itu benar Pak, saya menyontek jawabannya Amanda. Tapi setelah saya berbuat itu, saya sadari itu tidak benar Pak. Nah oke, ini tidak baik ya. Nah sekarang perbuatan yang tidak baik menurut Faris nih, mengapa menyontek itu termasuk perbuatan yang tidak baik? Pertama karena menyontek itu perbuatan yang tidak jujur Pak. Yang kedua merugikan orang lain. Oh bagus, alhamdulillah kamu tahu bahwa menyontek itu perbuatan yang tidak jujur. Tidak apa-apa Mas Faris, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk aku sendiri juga pernah melakukan suatu kesalahan. Tapi di sini kita mau berdiskusi mencari cara bagaimana supaya nanti Mas Faris tidak mistake lagi, gitu ya? Iya Pak. Oke Faris, tadi kan kamu menyontek Amanda, pasti ada alasannya nih. Mengapa kok Faris menyontek jawabannya Mbak Amanda? Coba ceritakan pada Pak Agung alasannya apa? Saya menyontek waktu ulangan PKW itu karena saya punya pengalaman Pak, karena saya scroll TikTok ke HP saya. Oh, kamu nonton TikTok, Ya, akhirnya kamu sampai tidak belajar. Tidurnya pasti pengalaman juga. Ya, Pak. Padahal hari ini ulangan.
Terus kamu tidak bisa menjawab soal, kamu lihat jawabannya Mbak Amanda, gitu ya. Oke, Pak Agung itu juga senang melihat TikTok, Mas. Kadang saya sendiri sampai lupa waktu. Kamu masih ingat di awal semester kemarin kita di kelas membuat keyakinan kelas tentang nilai-nilai kebajikan. Masih ingat nggak, Mas Faris? Ingat Pak, sepertinya nilai kejujuran, benar tidak Pak? Oke, apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Tidak Pak. Oke, berarti tidak sesuai dengan nilai kejujuran ya. Iya Pak. Berarti kita harus jujur dalam segala hal. Oke, menurut Mas Faris, apakah sikap jujur itu penting bagi kehidupan kita? Penting Pak, karena jujur itu kan hal yang utama. Kalau perbuatan kita tidak jujur, kedepannya akan dipersulit karena perbuatan kita sendiri. Wah, bagus. Sikap jujur itu memang sikap penting dan baik untuk kita. Kira-kira ini Mas Faris, kapan kamu akan lakukan supaya tidak menyontek lagi saat nanti ulangan? Dan karena menyontek tadi kan perbuatan yang tidak jujur, apa yang akan kamu lakukan? Mulai saat ini saya akan membiasakan untuk bersikap jujur dan tidak akan mengulangi perbuatan mencontek itu lagi Pak Agung. Oke, ditambah belajar giat ya. Iya Pak. Terus bermain HP-nya bagaimana? Dikurangi Pak. Oke, dikurangi. Oke, saat tidak ada pelajaran, kalau di rumah besok ada ulangan, ada tugas-tugas, tapi itu disimpan dulu ya. Siapa Agung? TikTok, tidak nonton TikTok terus juga. Bagus. Kamu sudah tahu ya apa yang harus kamu lakukan. Kapan nih mau memulai hal yang tadi tidak mainan HP, tugas ketika ulangan? Mulai saat ini dan seterusnya Pak. Oke Mas, mulai hari ini berarti kamu harus memprioritaskan belajar ya. Iya Pak Agung. Bapak rasa cukup ya untuk diskusi kita hari ini. Baik Pak. Kamu sudah berbuat salah dan tahu kesalahannya dan tahu solusinya supaya kamu tidak mencontek lagi. Ya, Bapak berharap ke depannya kamu bisa belajar lebih giat. Begitu ya Mas Faris? Iya Pak, siap. Oke, kamu bisa kembali kelas Mas Faris. Terima kasih sudah Terima kasih, Pak. datang ke sini. Maaf, Ya, Pak. ya sama-sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Aliko, siswa kelas 12 SMA Negeri 6 Semarang. Di sini saya telah melakukan kesalahan, yaitu mencontek saat ulangan. Namun Pak Agung tidak langsung memberikan saya hukuman, tetapi mengajak saya untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya dan mencari solusi dari permasalahan mencontek. Kedepannya, saya berjanji akan belajar lebih giat agar perbuatan menyontek tidak terulang lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tir, kamu ngapain izin sama Lastri? Ayo ke kelas. Apa sih tiba-tiba ngece? Apa sih kamu bercanda depan Udah, Lastri? Lastri. ya balik ke kelas. Kalian dulu. Hey Joko, Apa sih kau berbicara sama aku? ya kan kamu yang mulai duluan. Udah tau dari sekalian tuh dari kemarin ribut terus. Kayak gitu tuh nggak baik tau. Sekarang maafkan dulu. Maaf ya. Maafin aku juga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Amanda, silakan masuk. Ya, Mbak Amanda, silakan duduk Mbak Amanda. Mbak Amanda, terima kasih ya sudah datang ke sini. Bagaimana kabar gimana Mbak Amanda? Alhamdulillah sehat Pak. Mbak Amanda, tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Maaf sebelumnya Pak kurang tahu ada apa ya Pak? Begini Mbak Amanda, tadi itu Pak Agung mendapatkan laporan dari Mbak Tiara kalau kamu itu mengejek Mas Faris. Itu betul Mbak Amanda? Kira-kira kapan itu kejadiannya? Maaf Pak, betul kejadiannya tadi di sebelah aula Pak. Oke.
Tempat kerjanya di mana? Di aula ya? Ya, setelah. Oke. Masih menurut Mbak Amanda, mengejek itu perbuatan yang benar atau salah nggak? Salah, Pak. Nah, itu berarti termasuk tidak baik ya. Ya. Nah, perbuatan yang tidak baik menurut Amanda nih, mengapa mengejek itu termasuk perbuatan yang tidak benar? Menurut saya karena perbuatan mengejek itu perbuatan yang tidak sopan dan tidak seharusnya dilakukan, Pak. Oke, bagus. Alhamdulillah kamu sudah paham bahwa mengejek itu perbuatan yang tidak baik, tidak sopan. Tidak apa-apa Mbak Amanda, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Agus sendiri juga pernah melakukan suatu kesalahan. Tapi di sini tidak akan membuat siapa yang salah dan benar. Tetapi Pak Agung mau mengajak untuk mencari solusi. Kita mau berdiskusi bersama, mencari cara bagaimana supaya nanti Mbak Amanda tidak mengejek lagi. Gitu ya Mbak Amanda? Iya, Pak. Oke Mbak Amanda, tadi kan kamu mengejek Mas Faris. Pasti ada alasannya nih, mengapa kok Mbak Amanda mengejek Mas Faris. Coba ceritakan pada Pak Agung, alasannya apa Mbak? Jadi sebelumnya itu Faris mengejek nama orang tua saya, Pak. Oh begitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Mbak Amanda itu untuk mempertahankan harga diri Mbak Amanda dan mempertahankan nama baik orang tua. Sebenarnya itu baik, tapi caranya saja yang kurang tepat Mbak. Karena Mbak Amanda itu membalas ejekan Mas Faris dengan mengejek lagi. Misalkan nih kejadian itu terulang lagi, Mas Faris mengejek Mbak Amanda. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan coba untuk menegur Faris dan melaporkannya ke guru, Pak. Oke, nah bagus itu, betul. Jadi ketika kamu diejek oleh temanmu, entah Faris atau siapa, jangan mengambil tindakan sendiri. Laporkan kepada Pak Agung atau ke Bapak Ibu guru yang lain, sehingga nanti Pak Agung yang akan mengambil sikap. Dan takutnya nanti kalau kamu membalas dengan mengejek, malah menjadi masalah yang baru. Begitu ya Mbak Amanda? Iya, Pak. Nah, Mbak Amanda, sekarang kita ingat kembali. Dulu kita di awal-awal semester itu, kita kan membuat nilai-nilai kebajikan di kelas bersama-sama. Mbak Amanda masih ingat nggak nilai-nilai itu? Masih, Pak. Nah, kalau dihubungkan dengan kejadian tadi, kira-kira nilai kebajikan apa yang dilanggar oleh Mbak Amanda? Nilai saling menghormati, Pak. Nah, bagus, nilai saling menghormati. Kalau tadi Mbak Amanda mengejek Mas Faris, berarti Mbak Amanda kan tidak menghormati Mas Faris. Nah, di sini jangan sampai gara-gara Mbak Amanda emosi, Mbak Amanda tidak menghormati orang lain. Nanti akan merugikan diri sendiri dan itu melanggar keyakinan atau nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Itu Mbak Amanda. Nah, sekarang Mbak Amanda sudah tahu pesannya apa, lalu itu tidak sesuai dengan keyakinannya apa, kebajikannya apa. Kira-kira Mbak, apa yang bisa dilakukan Mbak Amanda supaya tidak mengulangi hal itu lagi dan menindaklanjuti bahwa Mbak Amanda tahu kesalahannya? Apa yang akan Mbak Amanda lakukan? Saya mencoba membuat poster, Pak. Wah, buat poster? Poster apa itu Mbak? Posternya berisikan tentang saling menghormati dan nilai-nilai saling menghormati, Pak. Bagus itu, poster saling menghormati dan nilai-nilai saling menghormati. Nanti dicetak, ditempel di dinding supaya teman-teman kamu jadi tahu tentang pentingnya menghormati dan nilai-nilai menghormati. Begitu ya Mbak Amanda? Setuju ya? Setuju, Pak. Oke, nanti Mbak Amanda di rumah bisa membuat poster seperti itu dan besok bisa dibawa untuk kita pajang bersama-sama. Oke, begini Mbak Amanda, karena diskusi kita sudah selesai, kamu juga sudah berjanji bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi. Terus kamu juga mencari solusinya akan membuat poster. Ya. Nanti habis ini Mbak Amanda bisa kembali ke kelas. Ya. Terima kasih ya Mbak Amanda atas diskusinya hari ini. Silakan bisa kembali ke kelas. Terima Ya, kasih, Pak. ya.
Jadi tadi saya melakukan sebuah kesalahan, yaitu mengejek nama orang tua teman saya. Pak Agung tidak langsung menghukum saya, namun Pak Agung mengajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Restitusi adalah salah satu bentuk dari disiplin positif yang sangat berguna bagi murid untuk memotivasi dirinya sendiri guna menyelesaikan masalahnya dan memperbaikinya, sehingga ia dapat kembali lagi pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dari karakter sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayun. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Agung Setio Nugroho. Beliau adalah pengajar PKWU di SMA Negeri 6 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan testimoni terhadap beliau bahwa beliau sudah melakukan budaya positif di SMA Negeri 6 Semarang. Beliau juga selalu berusaha membantu menyelesaikan kasus-kasus anak-anak yang ada di SMA Negeri 6 Semarang dengan melakukan kegiatan restitusi terhadap mereka, sehingga Pak Agung secara umum sudah menerapkan budaya positif dan membuat anak-anak di SMA Negeri 6 Semarang menjadi anak-anak yang semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang praktik melaksanakan segitiga restitusi. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya dan bisa juga diterapkan restitusi di sekolah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.